Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan Tuhan Yesus. kami rindu tinggal di dalam-Mu Tuhan. Menikmati anugerah kasih-Mu. Kami rindu hidup di dalam kehendak-Mu untuk membawa kami Tuhan selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Pimpin setiap kami, jamah setiap hati kami, arahkan setiap hati kami kepada rencana-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh kami bersyukur malam hari ini karena kami menikmati kasih Tuhan yang besar. Kau menolong memimpin setiap kami Tuhan. Untuk kau pimpin urapi kami, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya puji-pujian kami, ya kehadiran kami. Kau tahu hati kami, kau tahu pikiran kami, kau tahu kerinduan kami Tuhan. Dari Yesus menyucikan setiap hati kami, melayakkan kami hari ini beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, operator singer, yang juga pelayan perjamuan suci dalam urapan-Mu semuanya. Terlebih khusus hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kami, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, rancangan-Mu bagi kami umat-Mu di tempat ini. Mari pagi urapi hamba-Mu serta pimpin kuasai hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu Tuhan dengan limpah firman Tuhan yang singkapkan rahasianya. Sungguh merupakan kebutuhan kami di zaman ini. Pakailah hamba-Mu, sertai Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan berdoa saudara-saudara kami, kalau ada dalam jalan menuju tempat ini, Tuhan tolong tiba di tempat ini bersama-sama kami memuliakan Tuhan. Juga kalau ada saudara kami halangan datang, apapun pergumulan mereka, Tuhan juga menolong mereka. Dengan kesempatan kami bersama-sama memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, lingkungan kami Kau berkati, selalu ada damai sejahtera, selalu ada sukacita. Dan kami hadir pada malam hari ini, kami lagi menikmati kasih Tuhan yang besar. Kalau ada pasal-pasal kegelapan, kalau ada roh jahat udara, apapun bentuknya pekerjaan iblis dan setan yang berusaha menerus mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami melalui mengusir dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan keluar, menyala oleh pada cara Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, dan kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, kami peraskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, kita silakan duduk. Haleluya, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahannya bagi kita semua. Kita boleh tetap ditopang Dia, untuk kita boleh menikmati janji-janjinya bagi kita. Sebab kita percaya rancangan Tuhan bagi kita adalah sempurna adanya. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Tangkap pujian kita, rancangan-Mu sempurna.
sungguh kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Kembali kita angkat pujian kita. Aku senantiasa memandang Tuhan. Sedang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan sukacita. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita memandang Tuhan yang duduk sebelah kanan Allah, yang menjamin kemenangan kita, yang menjamin keberhasilan kita. Sebab Dia Allah yang tidak pernah gagal. Kembali kita angkat pujian kita, Allah pasti berhasil. Manfaatkan kuasa korban Kristus sepenuhnya.
sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal, termasuk membawa kita menjadi mempelai berbanyak. Bahasanya kita akan menikmati firman Tuhan. Dia siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, dan kita rasakan kasih-Nya melawat kita semua pribadi lepas pribadi. Saudara, kita bagi berdiri, tangkap pujian kita, beri tanda sebagai milikmu.
menebus kami menjadi milik-Mu dengan pengorbanan-Mu, dengan darah-Mu. Kami tidak ragu-ragu hidup kami sebagai milik Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur hari-hari yang kami jalani ini adalah karena penyertaan Tuhan bagi kami. Ada kekuatan bagi kami walau menghadapi banyak cobaan, godaan, rintangan. Kami boleh bertahan, kami tidak goyah, kami tidak bimbang. Kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sadar perjalanan kami di hari-hari terakhir ini dihadapkan dengan banyak godaan, dosa, kejahatan. Tapi kekuatan firman dan roh-Mu yang selalu menopang kami. Kami ada malam ini karena kemurahan Tuhan. Engkau memberkati kami lewat firman-Mu, perjamuan kudus yang disediakan bagi kami. Kami bersyukur karena kekuatan yang berlimpah itu datang dari Tuhan. Segala kuasa kegelapan itu sudah singkirkan dengan darah-Mu. Kami boleh tenang untuk menerima kebesaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan mempelai pria surga. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita sungguh bersyukur buat hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Kita berada di hari-hari terakhir di akhir zaman ini. Tuhan sediakan juga bagi kita sesuatu yang paling indah. Tuhan persiapkan bagi kita. Bahkan tantangan yang kita hadapi juga di hari-hari terakhir ini bukan ringan. Perjuangan kita begitu berat, saudara-saudara, karena kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi mempelainya. Ini yang selalu direncanakan Tuhan bagi kita. Tentu banyak godaan, banyak halangan, banyak rintangan, tetapi biarlah kekuatan firman dan roh Tuhan, perjamuan kudus yang sedang kita persiapkan bagi kita untuk mendapat kekuatan bagi kita, saudara-saudara. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk Paskah, saudara-saudara. Hari Jumat sudah peringati kematian Kristus. Di hari Minggunya kebangkitan Kristus, saudara-saudara. Tentu tema-tema ini akan saya persiapkan bagi kita semua agar kita memperingati Paskah tidak kebiasaan saja, tapi ada hal yang baru yang selalu mengingatkan kita. Firman merupakan nubuatan bagi kita supaya tahu kita langkah kita ke depan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita hadapi, sehingga kita mendapat kekuatan yang berlimpah di hadapan Tuhan. Mengenai Paskah ada satu hal yang sangat kita perhatikan. Paskah itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan orang Israel. Ya, karena malam itu, saudara-saudara, ada dua peristiwa besar bagi orang Mesir, adalah ratap dan tangisan. Karena semua anak sulung manusia bahkan hewan pada malam itu habis mati, saudara-saudara. Orang Mesir meraung-raung karena kematian anak sulungnya, kematian hewannya, saudara-saudara. Bahkan semua anak sulung di Mesir adalah mati. Semua rumah tangisan, saudara-saudara. Malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membinasakan orang-orang yang keras hati. Karena orang Mesir waktu itu, saudara-saudara, menghalang-halangi orang Israel beribadah. Ini bahaya sekali, saudara. Setiap orang yang menghalang-halangi beribadah, risikonya anak sulungnya binasa, saudara-saudara. Apalagi yang diperbuat oleh orang Mesir, melihat mukjizat, terutama Firaun melihat, orang-orang Mesir melihat mukjizat, ya, tiba-tiba bisa tulah itu bisa berhenti, mukjizat terus terjadi, mukjizat, tapi mereka melihat mukjizat mengeraskan hati, tidak percaya kepada Tuhan, bahkan menolak Tuhan. Itu kejahatan dari orang-orang Mesir, saudara-saudara. Kejahatan yang ketiga, mereka paling jijik, namanya penggembalaan. Orang Israel di Gosen paling jijik mereka.
Orang Mesir tidak suka yang namanya penggembalaan. Nah, inilah yang harus saudara-saudara. Demikian juga hari-hari terakhir ini. Kalau kita mau dibela oleh Tuhan, dilepaskan Tuhan dari tangisan yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini, kita datang kepada Tuhan, nikmati malam berjaga-jaga bagi Tuhan, bukan untuk membinasakan anak sulung kita, bukan untuk membinasakan hewan sulung kita, saudara-saudara. Tapi hari itu, malam itu adalah merupakan kelepasan bagi orang Israel, kelepasan dari perbudakan. Ya, kalau orang Mesir penuh dengan tangisan, tapi orang Israel penuh dengan sukacita. Mereka makan domba Paskah, mereka bersukaria, mereka bersukacita karena malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan orang Israel. Malam itu juga Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan yang sudah ratusan tahun diperbudak. Tapi malam itu mulai mereka bergerak untuk mendapat kelepasan dari Tuhan. Ini tidak sekedar dicatat merupakan sejarah suci, tapi juga untuk pergerakan kita nanti, orang-orang percaya tidak lagi keluar dari Mesir, tetapi keluar dari dunia ini. Ya, kita akan lepas dari tinggalkan dunia ini. Kita masuk pesta nikah anak domba Allah, dan itu sangat membahagiakan kita. Sama halnya terjadi nanti. Kalau orang di dunia ini, saudara-saudara, yang paling menghalang-halangi ibadah, ya, melihat mujizat tapi tidak bertobat, ya, melihat mujizat tidak bertobat, tidak suka dengan penggembalaan, risikonya adalah kematian, saudara-saudara. Ya, dua terjadi juga nanti di Wahyu pasal 19. Yang pertama adalah perjamuan untuk makan semua daging manusia, membinasakan manusia, semua daging, baik raja, orang biasa, semua akan dihabisi di sana, saudara-saudara. Perjamuan pembantaian. Dan juga di pasal 19 itu ada perjamuan pesta kawin anak domba Allah. Ini yang harus kita hadapi, saudara-saudara. Jadi apa yang terjadi bagi bangsa Israel juga nubuatan bagi kita, karena waktu itu sudah semakin dekat. Waktu itu sudah semakin dekat, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita bersiap-siap. Jangan seperti orang Mesir, saudara-saudara. Ibadah itu selalu dihalangi, melihat mujizat tapi tidak bertobat, ya, dan tidak suka pada penggembalaan. Kalau ini terjadi nanti bukan hanya kepada orang dunia, kepada orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh bertobat pun akan pengalaman yang sama. Mereka akan binasa, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya sangat tertarik dengan kalimat ini, malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan orang Israel. Kita baca ayat ini, Keluaran pasal 12, Keluaran pasal 12, ya, ayat yang ke-42, ayat yang ke-42. Saya baca begini, Keluaran 12 ayat yang ke-42 demikian. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu penting, malam berjaga-jaga. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, malam berjaga-jaga untuk membawa orang Israel keluar, membawa mereka itu orang Israel, membawa mereka keluar dari tanah Mesir yang sudah ratusan tahun diperbudak. Penting malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan bangsa Israel. Pertama disebut malam berjaga-jaga bagi Tuhan, itulah juga merupakan malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel. Ya, kita menghadapi situasi ini, banyak kita berjaga-jaga, banyak kita waspada, saudara-saudara. Ya, berjaga-jaga, waspada, hati-hati. Ya, berjaga-jaga bagi Tuhan. Ini yang harus kita pelajari, saudara-saudara.
membawa orang Israel keluar. Kalau kita baca di ayat sebelumnya di pasal yang ke-11, mereka mengalami orang-orang Mesir mengalami penderitaan yang sangat menderita, saudara-saudara. Ya, kenapa orang Mesir menderita? Jawabannya tiga itu tadi. Mereka menghalang-halangi orang Israel beribadah. Setiap kali Musa berkata, Firaun, orang Mesir, biarkan kami beribadah. Firaun tidak setuju. Ya, orang yang mempekerjakan orang Israel sebagai budak nggak boleh. Ya, karena malasnya kalian, maka kalian mau pergi beribadah. Selalu ditekan, diperberat pekerjaannya. Ya, orang Mesir menghalang-halangi orang Israel beribadah. Ya, orang Mesir melihat mujizat, ya, tapi tetap mengeraskan hati. Orang Mesir tidak suka penggembalaan. Tiga ini ciri-ciri orang Mesir, saudara-saudara. Anak Tuhan tapi enggak sungguh-sungguh anak Tuhan. Ya, inilah yang terjadi, saudara-saudara. Banyak orang Kristen, ya, beribadah itu paling enggak suka. Ya, ini hati-hati, satu saat masuk pembantaian, saudara-saudara. Ya, menghalangi orang Israel beribadah. Ya, coba kita lihat. Setiap orang yang menghalang-halangi orang Kristen beribadah, langsung nampak penghukuman dari Tuhan. Ya, kita lihat, saudara-saudara, ada di mana saja kita lihat, asal dihalang-halangi orang Kristen beribadah, langsung Tuhan yang bertindak. Bisa saja dihabisi, bisa meninggal, bisa menderita. Ya, orang Mesir melihat mujizat. Ya, Tuhan menghukum mereka dengan air menjadi darah. Ayo, aku percaya sama Tuhan, ayo lakukan mujizat. Berhenti, tapi tetap mengeraskan hati. Ya, bahkan juga orang Mesir ini tidak suka penggembalaan, paling jijik namanya penggembalaan. Kalau kita hari-hari ini tidak menghargai penggembalaan, risikonya pembantaian, saudara-saudara. Makanya saya harus sampaikan kepada kita semua supaya kita belajar, saudara-saudara. Ya, nubuatan ini akan terjadi, saudara-saudara. Siapa yang akan terjadi pembantaian di Wahyu 19? Coba kita baca ini. Pesta pembantaian. Ya, Wahyu pasal 19. Dan tentu kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita masuk pada pesta pembantaian ini. Tetapi kita harus masuk kepada pesta perkawinan anak domba Allah. Kita lihat di pasal 19. Ayat yang ke-17. Kalau itu dulu ditulis kepada bangsa Israel menghadapi orang Mesir, tapi kali ini untuk kita dipersiapkan di Wahyu 19 ini, saya baca demikian ayat 17. Wahyu 19 ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan besar. Jadi ada dua perjamuan Allah, saudara-saudara. Perjamuan Allah, perjamuan besar. Ya, kita pilih saja, saudara-saudara. Ya, apa ini, saudara-saudara? Ayat 18. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ini yang namanya perjamuan pembantaian. Manusia daging ini, saudara-saudara. Makanya disebutkan daging manusia ini seharusnya tidak sama dengan daging hewan. Tapi kali ini sudah samakan daging manusia sama seperti daging kuda. Ya, daging pahlawan itu samakan dengan daging kuda, daging semua, dan semua orang baik hamba dan kecil habis dibantai pada pesta pembantaian, perjamuan Allah, perjamuan besar, yaitu pesta pembantaian. Seperti bangsa Israel, bangsa Mesir, semua anak sulung habis semua, saudara-saudara. Ya,
Nggak ada sakitnya. Coba malam-malam anak sulungnya masih pergi jalan-jalan, tiba-tiba udah dapat meninggal. Hewannya di kandang sana apa semua habis. Ya, yang sana merata, baru anak saya kok tiba-tiba mati, yang sana juga mati. Pada malam itu orang-orang Mesir sangat ketakutan semua. Itulah sebabnya ketika dilihat anak sulungnya mati, orang Israel berkata, ayo minta masmu supaya kami keluar. Kalau kau tahan, kami habis kalian semua. Ya, datanglah orang Israel ke tetangganya, lagi nangis-nangis, lagi semua nangis. Aduh, gimana ini? Ayo sini hartamu. Ya, kalau nggak kau mati nanti habis anak-anakmu itu. Kalau kau mengeraskan hati selama ini, kau lakukan ini, kau perbudak kami, kau halang-halangi kami beribadah. Kau lihat mujizat tapi nggak bertobat, matilah kau. Dibantai semua saudara-saudara. Dan karena sudah sangat ketakutan orang Mesir itu, orang Mesir mengasih, nggak ada rupanya nilai emasku ini. Nggak bisa emasku ini menolong anak saya. Nggak bisa hartaku ini menolong anak saya. Udah bawalah harta ini. Nggak bisa rupanya harta ini menyelamatkan anakku. Sadar mereka bahwa harta mereka nggak bisa menyelamatkan anaknya. Entah dia seorang yang pandai mengobati, entah dokter, entah sudah terbiasa mengobati orang sakit. Malam itu tidak ada seorang pun yang hebat yang bisa menyelamatkan anaknya, termasuk anak raja, anak-anak pemimpin, anak-anak Firaun, habis anak sulung semua. Sahabat, saudara-saudara, satu saat kita melihat harta itu gak bisa menolong, harta itu gak bisa menyelamatkan, kepandaian gak bisa menyelamatkan, kecakapan kita, pengalaman kita tidak bisa menyelamatkan. Karena apa? Selama ini orang Mesir ini menghalang-halangi beribadah. Selama ini orang Mesir melihat mujizat tapi tidak mau bertobat. Selama ini orang Mesir gak pernah suka terhadap penggembalaan. Resikonya sangat berbahaya. Mungkin mula-mulanya gak terasa apa-apa, kita halang-halangi mereka beribadah. Gak, Tuhan pukul kok kita, tenang-tenang aja. Nanti ada air menjadi darah, kita minta ampun, ya dihapuskan semua. Ada lagi tulah 1, tulah 2 sampai tulah ke-9, nggak apa-apa. Rupanya Tuhan itu bisanya kita main-mainkan. Udahlah, doakanlah kami, ampunilah kami. Didoakan Musa. Saudara, jangan berulang-ulang minta didoakan tapi tidak bertobat. Selalu minta didoakan, Tuhan kasih supaya aku kesempatan bertobat, tapi tidak bertobat. Pada akhirnya nanti tapi sudah kita, Tuhan ampunilah. Ya, anaknya nggak demam lalu tiba-tiba mati, saudara-saudara. Nggak ada penyebabnya, tiba-tiba mati semua anak sulung, saudara-saudara. Makanya ada ratap tangis keluaran sebelah. Jangan kita anggap kelakuan kita hari ini tidak berakibat kepada hari besok yang kita hadapi. Mungkin selama ini orang Israel menganggap nggak apa-apa Tuhan itu, minta ampun sedikit udah berhenti air jadi darah, minta ampun sedikit udah Tuhan hentikan. Tapi 9 kali bermain-main, tibalah pada penghukuman ke-10. Tuhan tidak bermain-main. Tuhan bilang malam ini aku harus berjaga-jaga. Tidak ada satu anak sulung Mesir yang selamat. Tidak ada anak sulung mereka yang selamat, harus habis semua. Itu malam berjaga-jaga untuk menghabisi saudara-saudara. Coba Keluaran pasal 11 supaya kita melihat, saudara, Tuhan mengadakan perbedaan. Ini diulangi di Maliaki, disebut Tuhan akan mengadakan perbedaan. Nanti di Wahyu 19 Tuhan akan mengadakan perbedaan. Mau masuk pembantaian atau masuk pesta nikah anak domba, tidak bisa bermain, tidak bisa bilang Tuhan janganlah, ampunilah Tuhan, tolonglah. Gak bisa, saudara-saudara ya. Wahyu Keluaran pasal 11 saya baca demikian, saudara-saudara ya. Ayat yang ke-4 mulai saya baca demikian. 11 ayat 4, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam
aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Oh, ini yang Tuhan katakan, malam berjaga-jaga untuk menghabisi. Jangan sampai malam berjaga-jaga Tuhan untuk menghabisi kita, saudara-saudara. Seharusnya malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ya, malam berjaga, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Ayat 5, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Coba, saya ngeri kalau saya baca ini. Di akhir zaman nanti Tuhan akan datang malam berjaga-jaga untuk menghabisi, membantai, ya, karena sudah disamakan daging manusia, daging raja sama dengan daging kuda yang tidak bertobat. Mengeras sekali, Tuhan bantai satu saat. Ya, tidak ada anak sulung. Ya, mulai anak sulung Firaun sampai anak budak perempuan yang sama dapat habis semua. Ayat 6. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Saudara, ini perhatikan, ya. Kenapa Tuhan begitu keras sekali? Sudah di ayat selanjutnya, ayat sebelumnya, orang Mesir itu bermain-main terhadap Tuhan, menganggap Tuhan itu nggak ada apa-apanya, menganggap Tuhan itu kecil, lebih hebatnya berhala-berhala mereka. Jangan kita anggap Tuhan itu kecil. Tuhan baik kok sama saya, biar berulang-ulang aku berbuat dosa, Tuhan baiknya, diampuninya ketika aku berdoa. Ya, Tuhan minta salah aku, iya kata Tuhan, tapi gak bertobat, ulang lagi dosanya, berulang-ulang terus. Tiba saatnya akan dibantai oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya, tetapi bangsa Israel, perhatikan bangsa Israel, ya, ayat yang ke-7. Tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong. Coba, mulut anjing aja dikatupkan oleh Tuhan. Anjing aja Tuhan pernah, jangan macam-macam orang Israel. Kenapa? Karena ada tanda milik Tuhan. Nyanyian kita tadi, beri padaku tanda milik-Mu Tuhan. Kapan mereka tanda milik Tuhan? Mereka di rumah mereka makan Paskah, anak domba Paskah. Ya, kalau saudara nggak menghargai domba Paskah, habis juga binasa. Karena untuk orang Israel, anjing aja nggak berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Termasuk binatang, orang Israel nggak berani anjing menggonggong. Ya, kalau ada dombanya lewat, tak berani biasanya menggonggong, tapi diam semua. Coba, termasuk kepada segala pemilikan kita aman di tangan Tuhan, karena ada domba Paskah. Saudara-saudara, perhatikan ini. Ya, saya ulangi ayat 7. Tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui. Ini kalimat kamu mengetahui, kita nubuatan ini, termasuk sampai hari kita baca ayat ini, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Sangat hebat, saudara-saudara. Jadi malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Dua yang dikerjakan Tuhan waktu itu, membinasakan anak sulung orang Mesir, masuk anak sulung hewannya habis semua, saudara-saudara. Tapi untuk orang Israel, Tuhan memberikan kedamaian, sorak-sorai pesta, bersuka cita, karena Tuhan ada berjaga-jaga untuk menyelamatkan. Kita pilih nanti, saudara-saudara. Sekarang ini sudah kita, keputusannya di hari-hari yang lalu. Keputusan ini karena di hari-hari yang lalu orang Israel berbuat jahat yang paling memedihkan hati Tuhan.
Kalau saya bilang 3 kejahatan ini yang sangat memedihkan hati Tuhan. Ya, menghalang-halangi orang beribadah. Itu sama dengan meniadakan Tuhan, mengganggu Tuhan, terusik Tuhan. Kalau ada orang-orang yang mengganggu ibadah kita, coba kita di Indonesia, kapan hari kita selalu diganggu segala ganggu. Puji Tuhan, berangsur-angsur baik, aman kita. Ya, bersyukur dengan pemerintahan yang selalu berubah demi kebaikan kita. Tidak kita dengar lagi kalau tuh ada saat sedikit, ya kita ampuni, saudara-saudara. Menghalang-halangi orang Israel beribadah. Jangan sampai kita menghalangi orang beribadah. Sampai anak kecil pun tidak boleh kita halangi beribadah. Saat Tuhan Yesus melihat ada orang-orang menghalangi anak kecil beribadah, jarang Tuhan marah, tapi Tuhan marah kepada murid-muridnya. Jangan halang-halangi orang beribadah kepada Tuhan. Ya, dosa yang paling menjijikkan, memedihkan hati Tuhan, menghalang-halangi orang beribadah, menunda-nunda. Udah, bolehlah kalian beribadah ya orang Israel, tapi jangan jauh-jauh. Nunda-nunda. Tuhan catat, Tuhan ingat itu semua. Ya, boleh kalian beribadah, tapi laki-laki saja. Ya, boleh kalian beribadah, anak-anak tinggal. Banyak kali permintaan orang-orang Mesir ini menghalang-halangi. Setelah itu boleh kalian beribadah, bawalah suamimu, istrimu, anak-anakmu. Tapi ada satu, apa nggak boleh? Nggak boleh bawa ternakmu, nggak boleh bawa hartamu. Coba saudara-saudara, ini kita makanya sampai beribadah kita, saudara-saudara. Suami istri beribadah, anak-anak beribadah, sampai harta kita bawa untuk beribadah. Terakhir diminta itu, boleh kalian, ayo, boleh kalian beribadah, bawa anak-anakmu, bawa hartamu, tapi nggak boleh bawa hartamu. Paling berat kalau dibawa harta kita beribadah, berat kali rasanya. Dan orang Mesir keberatan, dunia ini keberatan, iblis sangat keberatan. Kalau kita beribadah bersama anak kita, suami istri beribadah, tapi harta kita bawa beribadah, sangat keberatan. Karena nanti di Wahyu mengatakan harta itu akan dipakai oleh antikristus, ditawan oleh antikristus. Kalau sekarang aja kita beribadah, suami sungguh-sungguh beribadah, istri enggak. Atau istri sungguh-sungguh beribadah, suami enggak. Suami istri beribadah, anak-anak, wah, berat kali. Sudah suami istri tambah anak-anak, paling terakhir lagi harta jangan dibawa beribadah. Coba saudara-saudara, ya, makanya kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Ya, makanya Tuhan sangat pedih hatinya melihat orang Mesir ini menghalang-halangi beribadah. Ya, tapi Musa mengatakan kepada orang Mesir, oh, tidak boleh. Kami, bapak-bapak, anak-anak, harta kami harus kami bawa. Harus kami bawa, nggak boleh tinggal. Tekad mereka, saudara-saudara. Dan karena mereka terus menghalang-halangi, itulah akibatnya anak-anak orang Mesir, anak sulung Mesir habis binasa. Ya, orang Mesir ini selalu melihat mujizat tapi mengeraskan hati. Saudara, jangan hanya melihat mujizat, menganggap mujizat itu untuk bermain-main sama Tuhan. Berdoa dikit, minta ampun, ya Tuhan tarik hukumannya. Sedikit kita dipukul Tuhan, Tuhan ampuni aku, iya kata Tuhan. Tapi nggak bertobat, ya nggak bertobat. Sekali, 2 kali, terus sampai 9 kali juga nggak bertobat. Lalu Tuhan katakan untuk ke-10 kali ini, kau rasa pembantaian dari Tuhan. Dan kali itu tidak ada seorang, Tuhan, Firaun ampunilah Tuhan, aku Raja Firaun minta ampun. Tuhan katakan tidak ada lagi ampun, habis anak sulungmu. Dibantai oleh Tuhan, saudara-saudara. Malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membantai orang-orang Mesir yang menghalang-halangi beribadah, yang merasakan mujizat dari Tuhan tapi tidak mau bertobat, yang jijik,
yang tidak suka terhadap penggembalaan. Ya, tapi bagi orang Israel, puji Tuhan, mereka mendapat keselamatan dari Tuhan. Ya, orang Israel bersuka cita. Coba kita lihat lagi Keluaran pasal 11 tadi. Kalau orang Mesir ada seruan yang hebat, ayat 6 tadi, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Ini seruan ini ratap tangis. Ya, ratap tangis, bukan seruan untuk memuji Tuhan, tapi ratap tangis. Ayat 6 saya ulang dulu. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Ya, tapi kepada orang Israel tadi di ayat 7, tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan yang membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Saudara, pilihan itu ada bagi kita semua. Ya, kita dipilih oleh Tuhan. Ya, karena sudah disuruh oleh Tuhan kepada Musa, ayo, ya, sampaikan firman ini kepada bangsa Israel. Ya, supaya mereka keluar, saudara-saudara sekalian. Ya, tentu malam itu mereka berpesta dengan anak domba. Kita baca ini di pasal 12. Di pasal 12. Ya, mereka mempersiapkan setiap rumah harus ada anak domba. Ya. Pasal 12 demikian, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ya, jadi ada 3 yang harus dipersiapkan oleh bangsa Israel, orang Israel. Ya, kalimat itu orang Israel, saudara-saudara. Kalau bangsa orang Israel mau berjaga-jaga bersama dengan Tuhan, karena tadi di ayat itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan orang Israel. Apa dipersiapkan oleh orang Israel di malam berjaga-jaga? Jangan hanya Tuhan berjaga-jaga, orang Israel tidak berjaga-jaga. Ya, sama nanti di akhir zaman. Tuhan berjaga-jaga mau membinasakan, membantai orang-orang yang tidak bertobat. Tapi Tuhan juga berjaga-jaga untuk melepaskan kita dari dunia ini, untuk diselamatkan keselamatan sempurna. Ada 3 yang harus diperhatikan kalau kita juga termasuk orang yang berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga, orang Israel yang berjaga-jaga, malam berjaga-jaga bagi orang Israel. Ada 3 yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Dan tidak bisa tidak ini. Kalau ada orang beranggapan, aduh, aku gak punya anak domba, kami miskin-miskinnya kami. Ya, membeli anak domba nggak banyak kali alasannya. Udahlah, kewajarlah, rumah kita nggak usah ada domba, mati juga, binasa juga, saudara-saudara. Ya. Makanya ada 3 yang harus kita perhatikan. Kalau orang Israel ikut malam berjaga-jaga bersama dengan Tuhan, ada 3 yang harus mereka perhatikan. Sama seperti kita. Kalau kita mau ikuti malam berjaga-jaga sama Tuhan untuk melepaskan kita nanti, ya, untuk dibawa Tuhan kita masuk pesta nikah anak domba Allah, bukan di pesta pembantaian. Ada 3 yang harus kita perhatikan. Ya, kalau kita mau ikut malam berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, setiap rumah orang Israel harus menyediakan anak domba. Entah berapa harganya. Ya, kalau ada di situ yang paling gak usah lah, aku gak sanggup, tapi beli yang lain bisa. Ya, beli yang lain bisa, tapi beli anak domba, gak usah lah. Orang-orang itulah itu. Sama, gak ikut masa malam berjaga-jaga.
nggak ada keselamatan. Ya, karena malaikat maut waktu itu berjalan melihat setiap pintu yang tidak ada tanda darah. Setelah mereka menyembelih domba untuk setiap rumah tangga satu anak domba. Setelah disembelih anak domba, darahnya dioleskan pada ambang pintu dan tiang pintu. Makanya malaikat melihat, oh ini ada darah domba. Mereka lewat. Makanya Paskah itu artinya Tuhan melewatkan. Ya, melewatkan pembinasaan dari rumah. Ayat ini yang pertama. Kalau orang Israel ikut bersama dengan Tuhan melakukan malam berjaga-jaga, yang pertama yang dilakukan oleh orang Israel berjaga-jaga, yaitu setiap rumah harus menyediakan anak domba. Ini yang pertama. Saya ulangi pasal 12 ayat yang ketiga. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambil oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi nanti menjamin keselamatan kita yaitu darah anak domba. Tergantung kita ada anak domba apa enggak. Kalau di rumah kita enggak ada anak domba, bagi kita adalah Paskah. Kristus menjadi anak domba. Sampai nanti juga disebut pesta perkawinan anak domba. Paskah ini sangat menentukan. Ya. Kalau kita nggak bisa menghargai, aduh aku nggak usah darah Kristus, kebaktian Paskah pun nggak mau. Ya. Kebaktian kebangkitan juga nggak mau. Kebaktian belum ngasih apa-apa, itu pun sangat berat. Coba. Ya. Jadi semua bagi bangsa lain harga yang paling mahal bagi mereka, yang paling berarti, yang bisa menyelamatkan mereka adalah anak domba. Nggak bisa dibilang sino hartaku banyak, bisalah selamat aku dengan hartaku. Nggak bisa. Tergantung bagaimana dia mau menghargai, mau menyediakan seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Nanti keselamatan rumah tangga kita, keselamatan anak-anak kita, keselamatan generasi kita bukan harta, bukan kepandaian, bukan ilmu, bukan jabatan kita. Kalau mau kita masuk pesta nikah anak domba, selalu disebut pesta anak domba. Ya, kalau mau masuk pesta anak domba, hargai Paskah, hargai anak domba yang sudah mati bagi kita, yang Yesus sudah disembelih. Kalau orang Israel sediakan domba bagi kita, lihat anak domba Allah yang menanggung dosa kita. Ya, setiap ini dasarnya. Kalau mau pesta nikah anak domba, hargai dulu setiap rumah tangga kita. Sediakan anak domba. Kebutuhan rumah tangga kita adalah korban Kristus. Kenapa pengarang dalam Psalm berkata, di atas korbanmu ku alaskan tabisanku, di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Gak bisa kita percayakan hidup kita lewat kepandaian kita, harta kita, jabatan kita, apapun yang ada di dunia ini. Gak mampu tempat untuk menyelamatkan kita. Hanya di atas korban Kristus anak domba. Jadi kita, supaya kita ikut bersama dengan Tuhan, berjaga-jaga, malam berjaga-jaga. Yang pertama, masing-masing seekor anak domba untuk keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi nanti saudara-saudara, keselamatan kita bergantung kepada bagaimana kita menghargai korban Kristus. Ya, sekarang ini sudah mulai korban Kristus semakin tidak diartikan lagi, saudara-saudara. Paskah pun nanti ya kita melihat orang-orang ya pergi ke kuburan, nyalakan lilin di kuburan. Aku pun heran pula, saudara-saudara. Ya, sekali saya dulu melayani di Kalimantan, kebaktian gak di gereja, kebaktian di kuburan.
mulai Jumat Agung, Sabtu sampai Minggu. Kenapa nggak di gereja? Kami disuruh pendeta kebaktian di kuburan. Nah, ngeri-ngeri pula saudara-saudara. Kenapa? Yang mendoakan orang mati. Loh, orang mati didoakan, saudara-saudara. Waktu hidupnya didoakan. Tidak ada lagi kita di kuburan itu, Tuhan bangkitkanlah nanti baik kali opung kami ini. Coba, saudara-saudara. Nggak ada lagi hubungan orang mati dengan orang hidup. Tapi itulah saudara-saudara. Saya harap saudara, kalau pergi pun ziarah jangan di pasca-pasca begini lalu tidak kebaktian pasca. Kenapa? Mau ziarah. Waduh, ngeri kali lah saudara-saudara. Yang saudara rayakan orang mati, bukan Kristus yang mati. Yang saudara agung-agungkan orang mati, Kristus yang mati. Nggak ada keselamatan kita walaupun saudara kebaktian di kuburan-kuburan. Nggak ada orang mati itu menyelamatkan kita. Nggak ada lagi orang mati itu memberkati kita. Tapi ada keyakinan orang. Kalau kebaktian kita di Jumat Agung, di Minggu pagi, itu sangat bagus. Buktinya Maria datang ke kuburan. Dan percuma saudara-saudara. Maria membawa rempah-rempah, membawa yang lain, gak disuruh Tuhan. Tuhan katakan aku akan bangkit pada hari ketiga. Tapi mereka bawa rempah-rempah mahal-mahal. Kan gak sampai dinikmati Tuhan. Makanya kita, saudara, tradisi-tradisi itu tidak, saudara-saudara. Ya. Orang mati dengan orang hidup, orang mati itu tidak ada lagi hubungan. Ya. Nggak ada lagi hubungan, saudara-saudara. Makanya kalau ngomong sama orang tua kita, ngomonglah selagi hidup. Coba pengkhotbah berapa ini? Coba kita baca, saudara-saudara. Ya, supaya kita menghargai domba Paskah, bukan orang-orang mati, saudara-saudara. Ya. Tidak ada lagi hubungan, saudara-saudara. Orang mati tidak ada lagi hubungannya dengan orang hidup. Cemburunya nggak ada, saudara-saudara. Ya, sebentar, pukul berapa? Ya, pukul 9. Cemburunya nggak ada, memberkati juga nggak bisa lagi. Jadi kalau saudara meminta berkat selagi hidup lah. Kalau sudah mati tidak ada lagi, saudara-saudara. Ya, ya. Ayat yang kelima mulai ya, Pengkhotbah 9 ayat 5. Terima kasih kita bacakan ini. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Ya, jadi kalau masih hidup kita, satu saat kita tahu akan mati. Ya. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Gak tahu lagi apa-apa. Biar kita ngomong. Ya. Biar kita ngomong, tidak tahu apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka. Jadi kasih orang mati itu tidak ada lagi. Bencinya juga nggak ada lagi. Apalagi baik kasih mereka maupun kebencian, kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian bagi mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi waktu meninggal mertua, saya bilang jangan nanti ada orang ngomong lagi sama inang ini. Saya bilang begitu. Karena saya melihat kalau sudah acara keluarga, ya apalagi kalau belum percaya, semua anak-anaknya sampai cucunya ngomong, Opung selamat jalan Opung. Ya, jangan lagi ingat-ingat dosaku ya Opung. Nggak ada lagi hubungannya. Jadi waktu meninggal mertua kami, saya bilangi semua, baik kepada adik-adik, kepada lain. Ya, jangan ada nanti ngomong lagi sama inang ini, karena tidak ada lagi hubungan, tidak didengar lagi, nggak ada lagi kasihnya, nggak ada lagi bencinya. Tapi lain kami masih ngomong juga, namanya nggak pernah kebaktian. You know, beginilah kata dia, nyata kali nggak pernah kebaktian. Ya, dibilangi juga, udah dibilang nggak perlu ngomong sama inang ini, dia ngomongin juga. Mama ibarat kode begini, bah. Tapi semua ya sudah kita pesanin, tak boleh ada lagi ngomong kepada orang mati. Ngomonglah selagi hidup, mintalah selagi hidup, minta doa, minta apa. Kalau sudah mati, tak ada lagi saudara-saudara.
Ya, makanya jangan saudara lalu pergi menengok kuburan, tidak kebaktian Paskah, tidak kebaktian Jumat Agung. Perihnya hati Tuhan. Yang kau pikirnya yang mati itu menyelamatkan, bilang Tuhan ada di atas sana. Aku yang menyelamatkanmu, aku yang domba Paskah, yang rela mati untuk menyelamatkanmu. Tapi kau pergi ke kuburan terus. Pedih kali hati Tuhan, saudara-saudara. Saya nggak tahu di daerah kita ini, tapi itulah dulu di daerah Kalimantan. Saya melihat begitu, saudara-saudara. Wah, ramai kali itu kalau sudah Jumat Agung sampai Minggu. Lilin itu berapa banyak, lilin bunga terang benderang. Ya, kebaktian lagi, apalagi kalau pendetanya di situ. Wah, kebaktian besar-besaran di situ, saudara-saudara. Ngeri-ngerilah, saudara-saudara. Dari atas sana Tuhan bilang, bukan orang mati mau menyelamatkan, aku yang mati supaya kau hidup, kata Tuhan. Ya, jadi ini yang pertama, supaya kita juga ikut malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Karena tadi di atas malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan orang Israel. Kalau kita ikut malam berjaga-jaga bagi Tuhan, yang pertama yang harus kita persiapkan, bukti kita berjaga-jaga, sediakanlah domba Paskah setiap rumah kita. Tak ada alasan bagi orang Mesir, aduh aku miskin kali, aduh satu domba pun tak bisa aku beli. Harus apapun itu, kerahkan segala dana apapun untuk memiliki seekor anak domba Paskah untuk setiap rumah. Ya, karena risikonya kalau nggak ada itu, malaikat maut lewat nanti melihat pintu orang Israel, tidak ada darah domba Paskah, binasa, saudara-saudara. Ya, ini yang pertama. Juga kita harus lakukan itu. Kekuatan harta kita, kekuatan kepandaian kita nggak bisa melepaskan kita dari pembantaian yang akan terjadi. Tapi darah domba Paskah yang menyelamatkan kita. Apalagi yang kedua, nggak cukup hanya domba Paskah, saudara-saudara. Yang kedua, ya, selama 7 hari nggak boleh ada ragi. Ya, nggak boleh ragi. Ya, ragi harus disingkirkan. Setiap rumah orang Israel harus steril, tidak boleh ada ragi. Saya ada juga nanti orang Israel, kalau simpan ragi ini kenapa rupanya? Tidak tahu dengar-dengaran, saudara-saudara. Ya, tidak boleh ada ragi. Nanti kita lihat, ya, ragi apa nanti yang ada di perjanjian baru? Ragi keburukan. Dan ragi-ragi ini, saudara-saudara, harus dibersihkan. Kalau nggak kita masuk malam berjaga-jaga untuk dibantai, ya, supaya kita masuk malam berjaga-jaga untuk pesta nikah anak domba Allah. Sucikan, tidak boleh ada ragi. Pasal 12, ya, tidak boleh ada ragi. Nah ini kita perhatikan, saudara-saudara. Ayat 19 saya baca demikian. Ya, demikian. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang berragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah orang Israel, baik ia orang asing, baik orang asli. Jadi saudara, yang kedua, ya, tadi domba Paskah harus itu. Enggak ada domba Paskah. Jangan bilang, aduh aku begini orang Israel, aku kenal si anu, kenapa miliku si anu. Kalau enggak ada domba Paskah habis. Demikian juga keras hati, ragi, kalau nggak ada ragi nanti gimana enaknya semua makanan, ya. Orang Israel itu biasa, saudara-saudara. Tapi Tuhan katakan 7 hari lamanya tidak ada ragi dalam rumahmu. Jadi orang Israel berkemas-kemas semua, malah berjaga-jaga. Ayo siapkan domba Paskah kita, apapun harganya, apapun harus siapkan anak domba Paskah untuk rumah kita. Jangan anggap enteng, jangan ringankan itu.
Jangan abaikan itu. Selalu ada saja yang keras hati, nggak usahlah, binasa. Demikian juga yang ragi ini. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel. Baik ia orang asing, baik orang Israel. Coba. Malam berjaga-jaga. Ya. Jika Tuhan berjaga-jaga, orang Israel juga ikut malam berjaga-jaga, menyediakan, menyembelih domba Paskah. Yang kedua, harus singkirkan ragi selama 7 hari. Coba saudara, 7 hari nggak boleh ada ragi. Dan mereka taat. Yang tidak taat itu tadi harus dilenyapkan, saudara-saudara. Ya, dilenyapkan. Sama nasibnya kayak orang Mesir, dilenyapkan, saudara-saudara. Nanti kita pelajari di Perjanjian Baru. Jangan ada ragi keburukan. Ya. Kita harus menjadi adonan yang tanpa ragi. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Yang ketiga ini paling berat lagi, saudara-saudara. Ya, tadi domba Paskah sudah ada, ragi sudah bersih. Ya, ada lagi yang ketiga yang harus diperhatikan. Jadi ikut Tuhan tak gampang, saudara-saudara. Untuk selamat nggak gampang. Ada yang mengatakan selamat, percaya selamat. Gampang kali, saudara-saudara. Siapa yang berseru nama Tuhan selamat, biar nggak ke gereja, biar nggak lakukan apa, selamatlah pokoknya. Banyak, saudara-saudara. Ya, selamat, tapi keselamatan yang gimana? Ya, kan banyak ajaran sekarang. Gak usah ke gereja, gak usah segala macam-macam. Udahlah, mengaku Yesus, percaya selamat. Aku Yesus, kau percaya Yesus, percaya selamatlah kau. Gak usah ada lagi, tapi pembantaian nanti, saudara-saudara. Ya, jadi jangan gampang kali. Kadang-kadang di pengajaran ini terlalu berat kali lah pengajaran kalian. Di gereja kami gak ada itu. Di gereja kami yang penting datang kau ke gereja, selamat. Mau apa dosamu, mau apa kau perbuat, berseru nama Tuhan. Kau seru nama Tuhan, so, selamatlah kau. Biar kau berdosa, biar kawin-kawin, biar apa-apa, selamatlah kau. Coba, gampang kali lah, saudara-saudara. Ya. Inilah kami hamba Tuhan gak jujur menyampaikan. Ya, nanti dituntut Tuhan. Ya. Ada lagi yang ketiga. Ya, tadi sudah ada anak domba Paskah. Ya, demikian juga nggak boleh ada ragi. Ya, jangan nggak salah, biar aja ragi. Nah, gimana rupanya? Kok Tuhan itu gitu-gitu keras-keras amat? Ya, kita biasa lakukan. Apa kata Tuhan? Saya selalu begini sikap saya di pengajaran. Segala yang diperintahkan Tuhan bukan menyiksa kita, bukan menyusahkan kita, supaya enaknya, supaya ringannya kita. Itu kemarin khotbah kita. Ya. Apa yang disuruh Tuhan kepada orang Israel bukan untuk membuat orang Israel susah-susah amat. Enggak. Belajar supaya disiplin, belajar penghargai, belajar untuk taat dengar-dengaran sama Tuhan. Ya, kalau keselamatan kita tidak dengar-dengaran, suka-suka kita, ya ke pembantaian lah, saudara-saudara. Selamat tapi untuk dibantai. Ya. Ada lagi yang ketiga. Apalagi yang ketiga, ayat pasal 12. Pasal 12 ini, ya, supaya kita gak gampang-gampang, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Jadi ada 3. Dan ini juga tindakan kita kalau di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan. Kalau kita mau malam berjaga-jaga bersama dengan Tuhan, ikut malam berjaga-jaga dengan Tuhan. 3 ini yang harus kita lakukan. Pertama tadi, saudara-saudara, setiap rumah menyediakan anak domba. Yang kedua, 7 hari lamanya nggak boleh ada ragi di rumah. Buang segala ragi. Entah di mana kia tadi botol-botol, entah di mana simpan ragi, entah tadi tersembunyi, buang, jangan sayang, buang semua. Nggak boleh ada ragi. Yang ketiga, orang Israel
ayat yang ke-11. Demikian ayat 11. Pasal 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Oh, ini lebih berat lagi, saudara-saudara. Tadi siapkan domba Paskah. Ya, rame-rame lah anak bersama bapak orang tuanya. Pak, ada domba Paskah. Ya, sudah siap ini. Karena dombanya pun harus ada umurnya, umur berapa, nggak sembarangan, harus begini, harus begitu, ya. Nggak boleh anak domba yang suka, dia harus ada ukurannya. Umur domba harus gini, pas, ya. Nggak boleh asal-asal ini domba, tapi umurnya nggak cukup atau melebihi, nggak bisa, saudara-saudara. Demikian juga ragi harus bersih. Yang ketiga, harus pinggang berikat. Oh, coba. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu. Ini kalau kita suruh itu bagi kita, ngapa-ngapain? Ya, gak usah lah. Aku gak suka ikat pinggang, yang usah bebas-bebas saja. Binasa loh, saudara-saudara. Aku gak terbiasa kasut, karena membuat batu-batan yang kami, tidak ada kasut kami. Ya gak usah lah, binasa. Ya, tongkat. Ngapain harus tongkat-tongkat segala? Aku bukan tua, aku masih muda. Ngapain harus tongkat-tongkat? Orang-orang yang bandel selalu banyak alasannya untuk tidak taat, ya. Tapi Tuhan menuntut ketaatan mereka. Domba Paskah sudah, ragi sudah bersih. Sekarang gimana anak-anaknya? Nah, pakai sepatu? Enggak usah, aku sepatu enggak usah. Tinggal, saudara-saudara. Kasut, ikat pinggang, ya, tongkat, disiplin Tuhan, diatur Tuhan, ya. Makanya kalau gereja Tuhan diajar kita untuk disiplin, taat dengar-dengaran. Yang tidak taat dengar-dengaran binasa loh, saudara-saudara. Gak ikut malah berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Dan mulai dari kita diajar Tuhan, apa kata Tuhan, ya dan amin. Apa perintah Tuhan, ya dan amin. Jangan banyak komentar, jangan banyak usul, jangan banyak permintaan. Yang contohnya banyak usul, banyak permintaan, binasa juga, saudara-saudara. Ya, kita di pengajaran nggak perlu banyak usul, banyak permintaan, banyak komentar. Firman nggak dikomentari, apapun itu ya dan amin. Kalau Tuhan suruh pakai kasut, pakai kasut. Kalau Tuhan suruh pakai ikat pinggang, pakai. Disuruh tongkat di tangan, lakukan. Karena gak terlalu berat, saudara-saudara. Asal mau kita itu saja. Asal mau. Tuhan tidak sedang memberatkan mereka. Tuhan tidak sedang menyiksa orang Israel. Tapi Tuhan sedang membawa mereka keluar dari perbudakan. Untuk menjadi raja-raja. Untuk menjadi orang Israel yang hebat. Yang diakui. Kalau disuruh Tuhan, kita disiplin. Disuruh Tuhan kebaktian harus begini, jam sekian, tidak boleh itu. Kita kadang-kadang nggak di gereja sana nggak gitu kok. Di gereja sana bebas kok. Ya terserah orang gereja sana. Tapi firman harus, saudara-saudara. Ya, harus kita ikuti. Karena demi kebaikan kita, terutama kita yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk pesta nikah anak domba.